Perkenalkan, saya Muhammad Rifi Camim dari Sub Kelompok 2, Latsar, Golongan 2, Angkatan 2, PWPK Ciloto, tahun 2021. Saya akan menceritakan salah satu tokoh nasional bernama Sri Mulyani. Sebelum melakukan benchmark lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit kisahnya. Sri Mulyani Indrawati merupakan seorang perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung. Beliau lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 dan beliau mengenyam pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Lalu, ia melanjutkan sekolahnya ke SMA N 3 Semarang. Setelah itu, Ibu Sri Mulyani melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus di tahun 1986. Sekarang, kita dapat melakukan benchmark mengenai nilai-nilai aneka yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah akuntabilitas. Sri Mulyani merupakan tokoh yang memiliki dan menjunjung tinggi akuntabilitas. Karena itu, beliau hingga dipercaya berkali-kali menjadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini merupakan posisi strategis yang harus dipegang oleh orang yang berakuntabilitas karena mempertaruhkan nasib suatu negara. Akuntabilitas Sri Mulyani juga dibuktikan oleh tercapainya opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019, yang dimana Kementerian Keuangan ada di bawah kepemimpinannya. Yang kedua adalah nasionalisme. Sri Mulyani merupakan pribadi yang sangat mencintai negerinya. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya beliau setelah menimba ilmu di luar negeri. Saat kembali pun beliau tidak hanya bekerja di sini tetapi ikut turut aktif mengembangkan ilmu perekonomian di Indonesia. Beliau juga rela melepaskan jabatannya di Bank Dunia untuk menjadi Menteri Keuangan di Indonesia. Selanjutnya adalah etika publik. Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan dengan menjunjung tinggi pelayanan. Dibuktikan dengan sistem-sistem baru yang diciptakan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya dengan adanya kemudahan membayar pajak, bea, dan lainnya. Selain itu, pelayanan secara tidak langsung saat pandemi tetap berjalan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, komitmen terhadap mutu. Sri Mulyani selalu bekerja dengan efektif, efisien, berinovasi, dan berorientasi terhadap mutu. Hal itu dibuktikan oleh penghargaan yang dicapai oleh instansi yang dipimpinnya. Selain itu, Sri Mulyani juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Terbaik Sedunia. Selanjutnya adalah anti korupsi. Sri Mulyani terkenal akan integritas dan sikap anti korupsinya. Ia berhasil memimpin Kementerian Keuangan menjadi salah satu kementerian zona integritas terbaik. Hai, perkenalkan nama saya Citra Pertiwi, saya dari Sub Kelompok 2, Kelompok 2, Latsar, Golongan 2, Angkatan 2, BPPK Ciloto, tahun 2021. Izinkanlah saya hari ini menceritakan seseorang tokoh yang sangat menginspiratif bagi saya, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Selamat menyaksikan. Dr. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Beliau adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019, yang juga seorang pengusaha, pemilik dan direktur utama PT ASI Pujiastuti Marine Product yang mengekspor hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air. Nilai-nilai aneka yang bisa kita terapkan dari sosok Ibu Susi Pujiastuti yang pertama adalah akuntabilitas. Semasa Ibu Susi Pujiastuti menjalankan tugas menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, beliau menerapkan prinsip bekerja dengan dedikasi tinggi, berkomitmen, dan berintegritas. Ditandai dengan beliau mendapatkan peringkat pertama dalam kinerja nyata setelah setahun dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo. Nilai kedua adalah nasionalisme. Ibu Susi Pujiastuti memiliki perilaku yang berorientasi dalam masalah, di mana beliau selalu mengajak masyarakat, khususnya nelayan, untuk bekerja sama dalam memberikan informasi, penyampaian keluhan, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nilai ketiga adalah etika publik. Ibu Susi Pujiastuti dikenal dengan sosok yang ramah, terbuka, dan memiliki kemampuan untuk menanggapi dengan senang hati informasi atau keluhan yang diterima dari nelayan atau pedagang ikan kepada dirinya. Dengan mengedepankan kelestarian alam bawah laut, membuat beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan peduli. Yang keempat adalah komitmen mutu. Banyaknya penghargaan yang diterima oleh Ibu Susi Pujiastuti membuat beliau tidak perlu diragukan lagi mengenai kualitas dan melayani masyarakat. Dengan kebijakan yang beliau ambil untuk memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di laut Indonesia,
Beliau tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini efektif dalam memberi efek jera kepada para illegal fishing, ditandai dengan berkurangnya upaya tangkap ikan sebesar 25%. Sikap yang terakhir adalah anti korupsi. Sikap sederhana, ramah, dan dedikasinya yang sangat tinggi membuat Ibu Susi Pujiastuti jauh dari kata korupsi. Perkenalkan, saya adalah Ayu Wijayanti, sub kelompok 2, angkatan 2, peserta latsar BPPK Ciloto. Saya akan menjelaskan mengenai profil Kementerian Kesehatan. Visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Misi Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, serta bersih. Nilai-nilai aneka pada Kementerian Kesehatan. Yang pertama, akuntabilitas. Kementerian Kesehatan telah menerapkan nilai-nilai akuntabilitas yang dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, yaitu Kementerian Kesehatan sudah mencapai WTP 6 kali sejak tahun 2014. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP menjadi indikator pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Kementerian Kesehatan meraih posisi pertama pada Indeks Integritas Kementerian atau Lembaga berdasarkan survei penilaian integritas yang dirilis oleh KPK. Prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan terkait nilai transparansi yaitu Kemenkes meraih penghargaan sebagai Badan Publik Inovatif pada Anugerah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019. Yang kedua yaitu nilai nasionalisme. Penerapan nilai nasionalisme yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu Kemenkes telah mempersiapkan langkah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Hal ini dilakukan melalui riset, penemuan, dan hilirisasi produk obat dan alkes, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses produksi obat modern asli Indonesia atau OMAI. Yang ketiga, nilai etika publik. Salah satu contoh nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu program vaksinasi secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemenkes telah menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Nilai etika publik. Nilai Kementerian Kesehatan yang menggambarkan etika publik yaitu nilai pro-rakyat. Dalam nilai tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Salah satu contoh nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu program vaksinasi secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nilai yang keempat yaitu komitmen mutu. Sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk menjaga mutu, maka Kemenkes mewajibkan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian dari budaya mutu dan keselamatan pasien. Yang kelima yaitu nilai anti korupsi. Upaya Kemenkes dalam mencegah terjadinya praktik korupsi adalah dengan menerapkan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa, alat kesehatan, serta obat-obatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai kementerian lembaga dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik pada tahun 2018.